إن الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM Al-Ittihad Tebet, khusus sahabat saya Al-Ustaz Al-Hafidh Ahmad Afif, mata'amallahu bil hayati nafa'anallahu bi'ilmi wa amalih, dan juga para jamaah kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan iman Islam itu nomor 1. Iman Islam. Karena banyak orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, pagi hari dia masih muslim, sore hari dia sudah tidak beriman lagi. Ada lagi yang sore harinya dia masih beriman, pagi harinya sudah hilang imannya. Ya, akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak. Ya, kalau tanda-tanda kiamat sughra itu hampir seluruhnya sudah keluar saat ini. Ya, tanda-tanda kiamat sughra. Sughra itu artinya kecil. Jadi tanda-tanda kiamat kecil itu sudah hampir seluruhnya. Salah satunya misalnya kata baginda Rasul SAW bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadinya gempa bumi. Banyak terjadi gempa bumi. Sekarang kita melihat banyak terjadi gempa bumi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau kalian sudah melihat seorang pembantu melahirkan anak majikannya, sekarang sudah terjadi mana-mana. Ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, wa antara al-hufata al-urata ri'an asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang tidak beragama, orang yang hina, orang yang buruk akhlaknya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang pun sudah terjadi. Ya. Jadi hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, perlu kita banyak takut sama Allah, banyak kembali sama Allah, banyak istighfar sama Allah, minta supaya kita husnul khatimah, minta supaya kita diberikan taufik wal hidayah sampai akhir ayat kita, dan juga minta supaya keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik sehingga akhirnya mereka jauh dari ajaran sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ittihad, di dalam ayat yang tadi saya bacakan
surah At-Taubah. Ya, kita tahu surah At-Taubah itu surah yang tidak ada basmalahnya. Ya, jadi para ulama menyatakan ketika kita membaca surah At-Taubah tidak pakai bismillah. Jadi saya tadi tidak pakai bismillah. Jadi kata Allah, inna iddatasy syuhur, inna adatut tawkid, menunjukkan atau berarti sungguh-sungguh. Iddah asy-syuhur, jumlah bilangan bulan. Indallah, di sisi Allah, 12 syahran. Jumlahnya itu ada 12 bulan. Ya. Jadi bulan-bulan Islam itu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, anak-anak sekalian, jumlah bilangan Islam yang 12 bulan itu adalah jumlah bilangan bulan di sisi Allah. Ya. Maka para ulama menyatakan sunnah kita menghafalnya. Ya. Dari sejak Muharram terus ya sampai Dzulhijjah. Itu disunahkan kita menghafalnya. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan inna iddatasy syuhur indallah. Ya. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ya 12 syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dalam 12 bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Ya. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 12 bulan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, minha, di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 yang disebut dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah. Apa saja? Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya ya bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu adalah, yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah secara berurutan ya. Kemudian bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian bulan Rajab. Saya ulangi, ya. Yang pertama adalah bulan Muharram, ya, awal tahun baru Islam, ya, tahun baru Hijriah. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ya. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, ya, itu bulan yang dimuliakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Salatun mutawaliyat. 3 bulan bersambung, berturut-turut. Jadi Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bersambung. Ya. Kemudian satu terpisah yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita sedang di bulan Rajab. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, bapak-bapak, ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kalau ada yang nanya, ini bulan Rajab, kenapa dimuliakan oleh kaum muslimin? Yang memuliakan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan apa? Bulan Rajab itu biasa aja, enggak biasa. Ya. Yang bilang bahwa di bulan haram adalah Allah Subhanahu wa taala beserta 3 bulan yang lain. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi dikatakan, "Dzalikad dinul qayyim." Kamu jangan ragu, itu adalah agama yang lurus. Ya. Artinya kita mengakui 4 bulan yang dimuliakan itu adalah agama Allah yang lurus, din al-qayyim. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan yang dimuliakan tadi, termasuk bulan ini, bulan Rajab? Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau sedang berada di bulan yang dimuliakan, jangan kalian itu saling menzolimi satu dengan yang lain. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal di bulan haram yang harus kita hindari adalah tidak boleh berbuat zalim. Ya. Apa itu zalim?
Zolim itu bisa kita zolim sama diri kita sendiri. Ya. Apa itu zolim sama diri kita sendiri? Kita bermaksiat. Maka para ulama menyatakan kita bermaksiat di bulan haram itu dosanya lebih besar. Ya. Maka ketika kita di bulan haram, jangan kita bermaksiat, hindari. Ya. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunda hukum Allah, menolak hukum Allah, ya, meremehkan hukum Allah, mencaci hukum Allah, ya, itu juga termasuk zalim. Ya. Yang ketiga adalah zalim kepada manusia. Ini kalau kita yang masih punya orang tua, ya, di bulan-bulan haram ini kita berbuat baik sama orang tua kita, lebih baik daripada hari-hari biasa. Jangan sampai nanti diartikan, wah di bulan haram nggak boleh zalim, bulan biasa boleh. Itu wah, salah itu. Maksudnya adalah ketika di bulan haram dosanya adalah lebih besar, ya, karena dia ada larangan yang jelas. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita saling menzalimi, saling menyakiti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain larangan untuk berbuat zalim, apalagi yang harusnya kita lakukan di bulan mulia ini? Memperbanyak amal saleh. Karena amal soleh di bulan mulia itu lebih besar pahalanya dibanding bulan biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, zaman dulu, ya, zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bulan haram perang pun berhenti. Orang lagi perang stop. Ya. 4 bulan itu berhenti. Bayangkan kalau dari sejak masuk 1 Muharram itu berhenti 3 bulan nggak boleh perang, walaupun sedang berperang berhenti. Ya. Nah kalau kita perang mulut lebih wajib lebih berhenti. Ya. Saling mencaci, saling memaki, ya, saling menjelekkan, saling menghina, saling menghibah. Ya. Orang perang agama aja berhenti, ya, ketika di bulan haram. Nah, termasuk bulan Rajab. Ada satu ayat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang melarang kita mengakali bulan haram ini. Misalnya kita lagi berantem nih, seolah-olah nggak tahu ditunda, ya. Bentar aja pokoknya kita berdamai nanti, ya. Itu ada ayat yang melarang. Sama di surah At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladziina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengundur-undurkan bulan haram itu adalah perbuatan kufur. Apa maksudnya mundur-mundur? Biarin aja, nanti saya mau intinya menganggap bulan haramnya bukan Rajab, Sya'ban aja. Itu dilarang. Ya. Zaman dulu ada yang melakukan begitu. Hadirin wal hadirat, ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika lagi perang, udah kita tunda aja. Ya. Nanti damainya kita bayar bulan lain, sekarang perang terus. Ya. Nah itu dilarang sama Allah. Ya. Innaman nasi ziyadatun fil kufr. Nunda-nunda bulan haram itu nambah kekufuran. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita dengan orang kafir seperti itu, ya, apalagi dengan sesama muslim, sesama mukmin, ya, hanya karena kita berbeda paham, terus berantem, ya. Nah, jangan kita hindari, ya. Khusus di bulan haram ini, ya, bulan ini dimuliakan Allah. Sudah saya tawakuf, Anda mau apa-apa silakan, tapi saya tawakuf karena saya taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pertentangan itu dalam masalah-masalah yang bukan prinsip. Apa masalah bukan prinsip? Misalnya
hadirin wal hadirat, dalam masalah-masalah furu. Ya, saya tahun 2007 saya berkunjung dakwah ke Amerika. Saya berkeliling di 11 negara bagian di Amerika dakwah. Ya. Salah satunya di satu negara bagian Missouri. Daerahnya namanya St. Louis di Missouri. Ya. St. Louis, bacanya St. Louis. Waktu itu di sana tidak ada masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian tidak ada masjid. Jadi yang ada Islamic Center. Karena di sana azan nggak boleh keluar. Mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai nanti ada aturan azan nggak boleh pakai speaker, ya. Jadi sama kayak di negara non Muslim, ya, alhamdulillah. Jadi azan nggak boleh keluar. Maka adanya Islamic Center, suara hanya terdengar di dalam ruangan. Ya. Nah, waktu itu subuh, saya sholat subuh, datang sebelum subuh, mau sholat berjamaah subuh. Ya. Nah, kemudian ketika masuk di masjid, seperti biasa, tahiyatul masjid, lalu kemudian nunggu. Ini nggak ada orang yang datang di Islamic Center itu. Ya. Sampai mulai kelihatan agak terang. Wah, ini kayaknya orang sini muslim nggak sholat di masjid, saya pikir. Udah gitu saya azan, sholat 2 rakaat fajar, ya. Kemudian nunggu, nggak ada juga. Akhirnya saya sholat subuh, komat sholat subuh sendiri, nggak ada orang. Kira-kira sudah agak terang, matahari belum terbit, tapi sudah agak terang. Itu mulai satu persatu orang datang ke masjid, ke Islamic Center. Ya. Oh, makin ramai, terus azan. Ini azan, sholat apa ini saya bilang. Habis itu sholat. Beres sholat, kebetulan imamnya orang keturunan Arab, Lebanis. Lebanis itu orang Lebanon, ya. Kebanyakan di sana itu orang-orang Arab keturunan Lebanon, tapi sudah di luar negara Amerika. Dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ya, karena lahir di sana. Saya ditanya pakai bahasa Arab, ya, supaya jamaahnya nggak dengar. Saya bilang, ya Syekh, dimana tuh sholat subuh di hadal waktu? Ya. Kamu ini kenapa sholat subuh jam segini? Saya bilang, ya. Jawaban dia membuat saya berlinang air mata. Hadirin hadirat, dia bilang katanya, ya Syekh, katanya, nahnu nusolli as-subhuna di madhab Abu Hanifah. Kami ini sholat subuh di sini dengan mazhabnya Abu Hanifah. Saya bilang, kenapa menggunakan mazhab Abu Hanifah? Padahal jumhur ulama, ya, mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat sholat subuh pada saat gelap, terbit fajar. Hanya satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi yang menyatakan sholat subuh sebelum matahari terbit. Saya bilang, kenapa mengambil pendapat yang marjuh? Kalau kita belajar fikih itu ada rojih, ada marjuh. Ya, marjuh itu pendapat yang lemah karena cuma satu mazhab berhadapan dengan jumhur. Gitu, ya. Kenapa mengambil pendapat yang itu? Jawaban dia membuat saya berlinang air mata. Dia bilang gini, ya Syekh, saya itu dulu melakukan sholat subuh menggunakan mazhab jumhur. Tidak ada orang Amerika ini yang sholat bersama saya. Lalu saya gunakan mazhab Abu Hanifah, tujuannya supaya mereka mau sholat dulu ke masjid. Dan setelah itu banyak orang di sini ini yang masuk Islam. Kenapa? Mereka bilang masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam kalian jadi rajin jogging. Sebentar orang Amerika. Jadi Islamnya diukur sama itu, kira-kira manfaatnya apa buat dunia mereka. Tapi tidak apa-apa, ya. Nanti katanya, ya Syekhna, kalau sudah nanti mereka udah lama, udah bagus agamanya, saya akan kembalikan ke mazhab jumhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ketika kita makin belajar Islam makin mendalam, kita akan makin menghormati perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, seperti tadi, ya.
Ada contoh yang lain. Dalam satu perjalanan saya ada tugas dakwah ke Turki, ya. Kemudian saya berangkat, lalu kemudian kebetulan malam Jumat, lalu kemudian hari Jumatnya itu saya sholat Jumat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul. Ya. Orang Barat gak bisa nyebut Istanbul, padahal bahasa Turkinya Istanbul, artinya pusat Islam. Tapi karena orang Barat gak bisa, dia bilang Istanbul, padahal Istanbul. Nah, jadi saya sholat, masjid itu mungkin hampir sebesar Istiqlal, besar, Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih yang di Istanbul. Kemudian kita sholat Jumat. Saya mau nanya, kalau di sini kita sholat Jumat, kalau imam baca waladhdallin, kita baca apa, Pak? Amin, gitu kan? Nah, itu masjid besar. Ya, lalu ketika imamnya baca waladhdallin, serentak saya dengan suara saya amin. Satu masjid sebesar itu hanya saya sendiri. Astagfirullah. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata memandang kepada saya. Ketahuan ini bukan orang Turki. Ya. Pulang ke hotel, saya buka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ala Madahib Al-Arba'ah, ya, fikih Islam dan dalilnya menurut 4 mazhab. Ternyata saya dapatkan di situ mazhab Abu Hanifah, Hanafi, sholat jahar aminnya dibaca sir. Jadi sholat jahar itu sholat yang keras, yang maghrib, isya, subuh, Jumat, ya, itu aminnya dibaca sir dari mazhab Hanafi. Sekarang mazhabnya Hanafi. Besoknya saya sholat subuh, imam baca waladhdallin, saya baca. Kalau enggak saya dikebukin nanti dibilang aliran sesat. Nah, hadirin wal hadirat, ini contoh-contoh, ya. Seringkali kita sesama muslim itu disibukkan dengan masalah seperti ini, ya. Masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, ya. Kita di Indonesia mayoritas kita bermazhab Syafi'i, ya. Nah, tapi mungkin ada yang berbeda. Kalau sepanjang masih termasuk 4 mazhab, maka jangan kita kemudian nyatakan sesat, ya. Kecuali mazhab-mazhab yang berbeda dari sisi usul, ya, dasar agama. Contohnya apa, Bu? Contohnya mereka yang menyatakan Nabi itu bukan 25, tapi ada Nabi ke-26, namanya Mirza Ghulam Ahmad dari Lahore. Ya, kalau sudah seperti itu perbedaan pendapat yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, kita harus tolak. Itu udah masalah akidah. Mau namanya Mirza Ghulam Ahmad, mau dia Aminuddin, siapalah namanya gitu ya. Pokoknya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, mereka berdalil maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Katanya khatam di situ itu cincin. Ya. Jadi bukan penutupnya para nabi. Ini tafsir yang aneh. Ya. Tidak ada yang menyatakan begitu karena ada hadis-hadis yang mendukung bahwa baginda Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Nah, kalau sudah bedanya dari sisi akidah ini jangan, ya. Apalagi contoh perbedaan yang nggak boleh itu dalam masalah akidah. Misalnya yang rukun imannya bukan 6 tapi 7. Yang ke-7 beriman kepada 12 imam. Nah, ini kalau kayak ini jangan diikuti, ya. Ini sudah jelas keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi jangan. Saya dulu waktu masih jadi dosen ini menghadapi mahasiswa macam-macam, ngajar agama, ya.
Salah satunya pernah ada satu mahasiswa, dia karena saya ngajar akidah syariah akhlak yang di kampus itu, kemudian selesai kuliah dia minta waktu menghadap. Terus dia bilang, Habib ini Islam kan? Astagfirullahaladzim. Ini nanya apa nanya begini orang kaget. Menurut kamu apa? Enggak, Habib Islam kan. Kalau Islam itu saksinya siapa? Maksud kamu apa sebenarnya? Kan syahadah itu bersaksi. Ya. Nah maka saksinya siapa? Kamu ini belajar bahasa Arab di mana? Saya bilang, ya. Yang namanya asyhadu itu, saya bilang, itu bisa bermakna al-musyahadah, artinya menyaksikan. Bisa bermakna al-yamin, artinya sumpah. Bisa bermakna al-ahdu, artinya janji. Bisa bermakna al-iqrar, membuat pernyataan. Dalam bahasa Arab itu, sebenarnya kalau ada satu makna banyak artinya, itu semuanya termasuk. Kamu belajar bahasa Arab dari mana? Oh enggak, bersaksi kan. Coba lihat kan dalam setiap arti terjemah itu dipendekkan karena terlalu panjang. Saya bilang kalau ditulis semuanya, maka dicari salah satu makna daripada asyhadu itu bersaksi. Pada maknanya tanya, oh enggak, harus ada saksi. Akhirnya setelah berdebat dia kalah argumen, dia panggil gurunya. Oh, datang gurunya, lupa udah nunggu di luar gurunya. Diskusi sama kayak tadi, harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, Habib nggak sah syahadatnya. Udah diskusi panjang, saya jelaskan dari nggak mau. Besok datang lagi kakek gurunya. Oh, ini mau perang ini, perang. Sama, akhirnya saya bilang gini, Ustaz, kalau Anda meyakini seperti tadi pemahaman Anda, bersyahadah itu harus ada saksinya orang. Saya minta satu dalil saja dari hadis yang menyatakan anak-anak para sahabat yang dari kecil sudah Islam itu disyahadat ulangkan oleh Rasul beserta saksi. Oh ya siap, kita cari. Berapa lama kita dikasih waktu? Berapa lama setelah maunya? Sebulan hadir. Kitab hadis itu banyak. Kalau sebulan kan nggak bisa. Hadis Bukhari aja itu sekitar 7.000-an hadis. Ya. Sahih 6.000 lebih. Hadis Sahih Muslim ada sekitar 10.000 hadis. Belum hadis-hadis yang lain saya bilang. Jadi saya kasih waktu 3 bulan. Cari. Tapi Habib bikin pernyataan. Wah, ini kayak benar-benar. Apa pernyataannya? Kalau kami dapat hadis sahih bahwa anak sahabat itu bersaksi lagi dengan saksi, Habib ikut kelompok kami. Masya Allah, ya boleh saya bilang. Wah, Pak, ya saya bilang nggak boleh ingkar ya, boleh saya tanda tangan. 3 bulan. Bapak Ibu sekalian, ini orang hilang, dan wala dia, wala gurunya, wala kakek gurunya. Udah kira-kira 4 bulan, 5 bulan saya tunggu udah ada. Akhirnya saya lupa, gitu kan. Mungkin bulan ke-6 atau ke-7 datang lagi dia bertiga ya. Dia gurunya sama kakek gurunya itu. Ya. Terus kami masih ingat kami, oh iya ingat, mana ketemu hadisnya, saya bilang. Saya udah gak sabar dengan lemas mereka bilang gak ada hadisnya, gak ketemu. Sudah hadir ikut kelompok kami aja, nanti kita promosikan jadi bupati. Saya bilang saya ini Islam, mengajar Islam itu bukan mau jadi bupati. Kalau itu habis nanti kita promosikan jadi gubernur. Saya bilang wala bupati, wala gubernur, wala presiden. Saya tidak mau itu. Terus saya bilang ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah.
kalian sudah menyesatkan banyak orang dengan dalil yang akal-akalan seperti itu. Ya. Terus dia dulu, habis itu kelompok itu enggak ada lagi di kampus itu. Ya. Karena kakek gurunya udah kalah debat, hilang. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, kenapa saya sampaikan begini? Karena kita sekarang berada di akhir zaman, seperti tadi saya sampaikan. Banyak kelompok-kelompok, banyak aliran-aliran, ya banyak macam-macam baik yang ahlus sunnah maupun yang sesat. Ya. Ada lagi kelompok lain yang suka memvonis, jangan diikuti kalau semua. Ya. Apa-apa kafir, apa-apa syirik, apa-apa bid'ah. Itu orang baru belajar fikih yang seperti itu. Ya. Kalau kita belajar fikih itu, hadirin wal hadirat, itu ada namanya al-fiqh al-muqarranat al-madani, fikih perbandingan mazhab. Kalau kita sudah membaca itu, kita nggak dengan gampang untuk mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, mensesatkan orang lain, tidak dengan gampang. Ada al-fiqh al-ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat para ulama, itu luar biasa. Ya. Macam-macam kalau kita baca, kita akan lebih hati-hati di dalam berfatwa. Orang sekali Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal hadis, 17 tahun berfatwa. Sekali begitu saja, itu beliau menyampaikan dalam kata-katanya yang paling terkenal, ra'yi shawab walakin yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata' walakin yahtamilul shawab. Pendapat saya benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Lihat tuh tawadhu'nya Imam Syafi'i. Pendapat selain saya salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Artinya beliau tidak kemudian menyatakan mazhab Syafi'i yang paling benar. Hormatnya mereka terhadap ilmu. Ya. Jadi jangan kita kemudian ikut pengajian terus kita mau vonis sana sini. Orang kita yang bermazhab Syafi'i, Asy'ari, kita biasa ziarah kubur. Terus kata mereka ini kuburiyun, penyembah kubur. Siapa yang menyembah kubur? Kita ziarah, berdoa di situ, mengucapkan salam di situ, bilang penyembah kubur. Bahlul. Nah ini kenapa? Karena tadi sikap-sikap ekstrim ya di dalam belajar Islam itu jangan sampai kita ekstrim. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, anak-anakku sekalian, saya berikan contoh bagaimana sikap para ulama mazhab pimpinan mereka ya terhadap mazhab yang berbeda. Dalam satu kesempatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Imam Abu Hanifah itu pimpinan mazhab Hanafi, dan waktu itu beliau sudah meninggal. Imam Hanafinya sudah wafat, sudah meninggal. Datang Imam Syafi'i di situ bersama murid-muridnya. Lalu kemudian diminta seperti ini, mimpin sholat subuh, karena waktunya subuh. Imam Syafi'i mimpin sholat subuh, lalu kemudian beliau tidak membaca qunut sampai selesai dan tidak sujud sahwi. Padahal mazhab kita, ya, kalau kita sholat subuh qunut, kalau lupa kita sujud sahwi. Beliau tidak melakukan. Selesai salam, murid-muridnya nanya, ya Imam lupa. Tadi kenapa? Kata Imam Syafi'i, lupa katanya antum. Tadi harusnya kita qunut. Imam nggak qunut dan nggak sujud sahwi. Apa kata beliau? Jawaban beliau luar biasa menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur itu, yaitu Imam Abu Hanifah, ulama besar yang mazhabnya tidak qunut subuh. Saya sekarang berada di tempat beliau di Kufah,
masjid beliau, murid-murid beliau, jamaah beliau, maka saya mau. Orangnya sudah meninggal dihormati sama Imam Syafi'i. Bagaimana kalau orang masih hidup? Beda dengan orang sekarang. Apa bid'ah, syirik, kufur. Orangnya masih hidup tuh, batang hidungnya ada di situ. Mana dibilang bid'ah, syirik, kufur kan? Jauh akhlak. Ya. Kebalikannya, Imam Ahmad bin Hanbal, pimpinan mazhab Hanbali. Dia datang ke tempatnya Imam Syafi'i. Ya, kita tahu Imam Syafi'i itu awalnya di Irak, kemudian berakhir di Mesir. Beliau meninggal di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Ya. Imam Ahmad datang ke Mesir. Ya, kemudian sama diminta untuk sholat subuh. Kita tahu mazhab Hambali sholat subuh tidak kunut. Ya. Sampai ke situ Imam Ahmad sama murid-muridnya ramai-ramai datang ke situ. Kemudian beliau kunut subuh. Murid-muridnya bingung. Setelah salat, Imam, kenapa ini kunut subuh? Kan kita enggak kunut subuh mazhab kita. Kata muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, pimpinan mazhab Hambali. Apa jawab Imam Ahmad? Sama seperti Imam Syafi'i tadi. Ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur ini Imam Syafi'i yang mazhabnya kunut subuh. Sekarang saya berada di masjidnya, jamaah beliau, daerah beliau, saya hormati. Orangnya sudah meninggal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Begitulah kita seharusnya di dalam bersikap. Ya. Ketika hati kita bersih, hati kita nggak ada buruk sangka sama orang, kita akan sofa, bersih, suci. Ya. Ketemu siapapun kita bisa bersahabat, bisa baik, ya, berprasangka baik, ya, menerima mereka. Ya. Kenapa? Karena kita paham bahwa dunia ini sebentar. Ya. Rasanya baru kemarin kita masih kecil, sekarang udah umur segini. Saya sekarang umur sudah 54 tahun, dan lagi 55 tahun bulan Mei. Ya, anak saya udah besar-besar. Ya. Rasanya baru kemarin masih kecil. Jangan disibukkan dengan nyaci maki orang lain, berburuk sangka sama orang, ribah orang, ya, nyakiti orang, zolimi orang. Karena nggak terasa hidup kita. Nanti besok-besok ustaz kita sudah di dalam kubur. Kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kan merasa saya masih muda deh. Adik saya Habib Mundir itu umur 40 tahun meninggal. Umur masih 40 tahun, masih muda sekali. Ya. Beda saya sama beliau 6 tahun. Saya gendong beliau dulu waktu masih kecil. Ya. Tapi beliau duluan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan pernah kita merasa aman. Jadi jadikan diri kita bersih, ya, sama siapapun, ya, kita baik sangka. Kita enggak zalim sama orang. Ada satu hadis hadirin wal hadirat tentang kezaliman karena bulan Rajab. Kata baginda Rasul SAW, nanti ada orang yang di hari kiamat itu datang dengan bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala tilawatul Quran, dan banyak lagi. Waja'a waqad syatama hada wa safaka dama hada. Dia datang juga dengan dia pernah mencaci si fulan, dia pernah menzolimi si fulan, pernah menyakiti si anu, menumpahkan darah si anu, ngambil uang si anu, menghibah si anu. Maka amalnya itu diberikan untuk si anu satu, terus si anu, terus sampai akhirnya dia tidak punya amal lagi. Saat seperti itu, sementara dosanya masih banyak sama orang-orang, maka diambillah dosa orang itu ditimpakan kepada dia, terus akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Jadi hadirin wal hadirat, kezuliman kita kepada orang lain itu berat. Nanti di akhirat itu berat. Dan orang yang bersih, menghindari perselisihan, perdebatan, keributan, ya, itu luar biasa.
Pada masa Rasul SAW, Rasul lagi duduk seperti ini, ya, dalam satu majelis. Kemudian lagi ngobrol, tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu. Terus kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan datang seorang penghuni surga. Semua mata mengalih ke pintu itu. Lihat siapa yang dibilang penghuni surga oleh Rasul SAW. Masuk seorang laki-laki yang jenggotnya basah, bertetesan bekas wudhu. Terus dia megang sendalnya. Assalamualaikum, masuk ke dalam masjid. Waalaikumsalam. Orang-orang pada melihat siapa orang ini? Bukan orang terkenal, bukan sahabat besar. Kok sampai dikatakan datang orang mau masuk surga, penghuni surga? Akhirnya orang seperti biasa lagi ngobrol. Besoknya Rasul lagi duduk lagi. Seperti tadi kata Rasul berpaling ke pintu, ini bakal masuk seorang penghuni surga. Semua mata melihat lagi ke pintu. Yang masuk orang kemarin itu. Akhirnya ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang dikatakan beliau itu paling ingin kalau ada kebaikan dia pengen pertama kali. Dia datangi orang itu, terus dia bilang, ya fulan, boleh nggak saya nginap di rumah antum? Boleh, kata orang itu. Maka nginaplah Abdullah bin Umar di rumah orang tadi. Kemudian dia nginap dari sejak sore hari, ya malam hari pas nginap dia lihat. Malam orang itu dikiranya ini orang tahajud mungkin dari badan isya sampai subuh. Ternyata enggak. Ibnu Umar bangun jam 10. Ini orang belum bangun juga tahajud. Terus Ibnu Umar pura-pura tidur lagi. Orang itu cuma terbangun, ya Allah, tidur lagi. Jam 12 Ibnu Umar bangun lagi. Dikiranya ini orang bangun dari tengah malam sampai subuh tahajud. Enggak, dia cuma bangun gitu. Ya Allah, tidur lagi. Sampai sekitar jam 3 pagi atau jam 2 pagi dia bangun. Kata Ibnu Umar dalam hati, kalau kayak gini mah biasa. Para sahabat itu jam 2 pagi nggak pernah tidur sampai pagi gitu ya. Kok biasa aja. Dan sholat subuh balik lagi Ibnu Umar ke rumah, dikira apa gitu, nggak ada yang ini. Sampai 3 hari dia minum. Sudah hari ketiga, kata Abdullah bin Umar, saya mau panggil. Putus asa dia. Lihat ada suatu amal yang istimewa. Terus orang itu bilang, waktu pas Ibnu Umar mau panggil, kata orang itu, mungkin kamu ingin tahu kenapa sampai Rasul bilang saya ini penghuni surga. Iya, saya penasaran. Saya lihat kamu biasa, sedekahnya biasa, sholat tahajudnya biasa, zikirnya biasa, baca Qur'annya biasa. Lalu apa yang istimewa? Sebenarnya kata orang itu, ya ada yang saya rahasiakan, sama seperti yang kamu lihat tiap hari cuma ada satu hal, katanya, saya tidak pernah suuzon sama satu orang pun. Saya tidak pernah ngomongin satu orang. Dan ketika ada orang yang diberikan nikmat, saya yang pertama bersyukur untuk beliau. Alhamdulillah, baik sekali orang. Dan ketika ada orang yang ditimpa musibah, saya yang pertama doain. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kemudahan. Hati orang ini soft, bersih. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, penghuni surga. Kenapa? Ternyata itu pahalanya. Kata Ibnu Umar, Masya Allah, rupanya itu yang bikin kamu itu sampai dikatakan ini orang penduduk surga. Ya. Hadirin wal hadirat, kata baginda Rasulullah SAW, husnul khuluq itu mengimbangi pahala amal ibadah. Ya. Maka guru mulia kita Habibur Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib itu menekankan itu. Jangan meladeni orang yang suka debat, jangan kemudian kita nyaci maki. Lidah kita dipakai untuk zikir kepada Allah daripada nyaci maki orang, ya, ngomongin orang, gunakan untuk salawat. Ini lidah nanti
Nanti dia bersaksi atas diri kita. Ya, digunakan untuk apa? Daripada kita gunakan untuk itu, gunakan untuk yang baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan bulan Rajab. Kemudian saya ingin menyampaikan, ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, nggak terasa. Ya, Rajab ini kita sudah masuk hampir pertengahan. Sebentar lagi akhir Rajab, ya, Isra wal Mi'raj, ya, nanti tanggal 28. Habis itu kita masuk Sya'ban terus Ramadan. Saya ingin usi wa iyyakum, yang menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita bersungguh-sungguh, ya. Karena belum tentu kita ketemu sama bulan Ramadan, belum tentu apalagi kita ketemu sama Ramadan tahun depan. Ini bulan Rajab kita gunakan untuk sungguh-sungguh ibadah. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang selama ini mungkin gak sempat sholat tahajud, yuk bangun bulan Rajab ini tahajud, supaya nanti Ramadan biasa bangun. Jangan baru mulai ibadah itu bulan Ramadan. Kenapa? Gak akan kuat kita. Mulai dari sekarang. Kalau Ramadan kita bangun sahur, dari sekarang kita mulai jam segitu kita bangun. Beb, saya nggak sanggup, ya jangan tiap hari kalau nggak sanggup. Seminggu sekali, seminggu 2 kali bangun tahajud. Biasakan supaya Ramadan itu ringan. Ya. Yang nggak pernah puasa, usahakan puasa sunnah bulan Rajab ini. Karena sunnah puasa Rajab dapat pahalanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan ya bahwa kami bertanya tentang puasa Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Kami pada saat itu sedang bulan Rajab. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berpuasa bulan Rajab sampai kami menyatakan ini kayaknya dia puasa tiap hari. Lalu kemudian beliau berbuka sampai kami menyatakan ini kayaknya beliau nggak akan berpuasa lagi. Artinya apa? Diselingi, ya. Tapi dari sejak bulan Rajab kita biasanya puasa sunnah. Dia nggak sanggup 2 kali seminggu, Senin Kamis. Nggak sanggup juga 3 hari setiap bulan, ayam lebih. Ya. Tapi latih dari sekarang. Ya. Nanti kita tarawih 23 rakaat. Kalau kita nggak dilatih sekarang, paling 3 hari tarawihnya. Habis itu masjid kosong. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Ya. Dipaksa 3 hari kuat, Masya Allah. Habis itu mulai masjid itu kosong. Dan di akhir Ramadan masjidnya sepi. Padahal hadirin wal hadirat, paling utama ibadah bulan Ramadan itu di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Ya. Kenapa? Itu ada Lailatul Qadar. Para sahabat itu biasa kalau awal Ramadan ada yang khatam Qur'annya seminggu sekali. Begitu pertengahan Ramadan 3 hari sekali. 10 hari terakhir ada yang tiap hari khatam. Ya. Kenapa? Husnul khotimah. Akhir itu adalah yang paling baik. Justru banyak di antara masyarakat kita di akhir itu malah tawafnya ke mall, tarawihnya di mall, ya. Iktikafnya di mall, macam-macam jualan, beli ini beli itu, ini terakhir itulah pahala paling besar. Yang namanya Lailatul Qadar itu pahalanya seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun, gak main-main. Masa kita gak dapat dalam sekali seumur hidup? Kejar itu hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita lewatkan. Caranya gimana, Bib? Caranya mulai bulan Rajab ini kita mulai ibadah. Allah tuh ngelihat kita. Ini hamba ku sungguh-sungguh berusaha, susah payah di tengah dia nyari nafkah, di tengah COVID, di tengah dia dipecat, di tengah dia gak dapat pekerjaan, di tengah dia susah, galau, stres, banyak masalah. Dia masih memikirkan aku ibadah, aku kasih dia Lailatul Qadar. Itu caranya, ya. Jangan justru ketika musibah kita jauh dari Allah. Siapa yang mau nolong kita? COVID ini yang menurunkan Allah,
yang bisa angkat juga Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya gempa bumi, gunung meletus, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita dekat sama Allah, mulai rajin, jangan nunggu Ramadan. Ya. Sedekah, mulai rajin, baca Quran, jangan sampai Quran itu disimpan di atas lemari sampai robek-robek, yang baca kecoa sama tikus. Ya. Betul apa betul? Banyak terjadi, taruh di atas sekali, kalau lemari itu paling atas ditaruh situ. Akhirnya sobek. Yang baca kecoa sama tikus. Kita nggak pernah baca. Ya, Allah gandingkan Ramadan dengan Quran dalam satu ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Ya. Begitu akrabnya sampai Ramadan dengan Quran itu dalam satu ayat, tidak ada pemisah. Dikatakan kana Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu kalau pas bulan Ramadan yudarisu Al-Quran, ngajarin tadarus Quran kepada Rasul itu setiap hari, setiap malam tadarus. Rasul lagi tadarus apalagi kita. Dan hadirin wal hadirat, yang namanya tadarus itu jangan sampai kita tadarus nggak mau dibetulin. Ada nggak yang begitu? Kalau dikoreksi marah. Ya jangan tadarus kalau nggak mau dikoreksi. Baca aja sendiri Quran. Tadarus itu asal katanya darosa, yadrusu, belajar. Kalau kita mau tahu kesalahan kita tadarus supaya nanti orang lain yang nyimak. Oh ini salah bacaannya, dikoreksi. Oh jadi kita tahu salahnya di sini. Ya. Jadi saya pernah hadir tadarus, kita salah kita koreksi marah. Ya udah jangan tadarus kalau begitu ya, ngaji sendiri aja. Ya. Nah jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam tadarus dengan Jibril. Bulan Ramadan kita baca Quran, dari sekarang kita mulai buka Al-Quran. Kita cintai Al-Quran terus, nanti bulan Sya'ban meningkat, bulan Ramadan adalah puncaknya. Kalau nanti Allah panggil kita dalam keadaan kita yang terbaik, kita sedang mendekat sama Allah, kita sedang menjauhi maksiat, kita sedang berusaha untuk kembali kepada siapa? Pencipta kita, pembimbing kita, pemilik kita, pemimpin kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Jadi hadirin wa hadirat, anak-anak sekalian, jadikan bulan Rajab ini sebagai mulai titik tolak kita, ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi keributan, yang menjauhi hal-hal yang tidak baik, supaya nanti ketika bulan Ramadan kita sudah sampai puncaknya. Ya. Sholat tarawih tidak terasa susah lagi, gampang. Kenapa? Kita sudah biasa tahajud dari sejak bulan Rajab. Kita usahakan tahajud 23 rakaat misalnya. Kalau yang sholat tarawihnya 11 rakaat, ya 11 rakaat terus biasa ya. Walaupun cuma 2 kali seminggu. Baca Quran, khatam dalam bulan Ramadan minimal 1 kali, gampang nih. Saya dari sejak bulan Rajab saya sudah baca Quran terus, minimal setengah juz. Syukur bisa 1 juz sehari. Oh nggak mampu itu, ya berapa lembar? Nggak mampu 1 lembar, nggak mampu 1 halaman, nggak mampu setengah halaman, nggak mampu 1 ayat tiap hari, nggak mampu gua sholatin loh. Aneh, nggak mampu 1 ayat sehari gitu ya. Jadi itu. Mulai dari bulan Rajab ini jangan kita sia-siakan. Ini waktu berlalunya cepat sekali. Tiba-tiba sekarang udah pertengahan Rajab, hampir habis ini. Dan nanti Sya'ban mau main-main lagi, mau lupa lagi, mau banyak maksiat lagi. Apa yang tersisa di bulan Ramadan? Ya. Mulai dari sejak bulan Rajab kita niatkan. Kalau kita niat kuat, Allah mudahkan. Ada yang nanya sama saya, gimana caranya supaya mudah bangun tahajud? Niatkan yang kuat. Niat yang kuat itu walaupun gak pakai alarm, bangun insyaallah malam. Ya. Niatkan tiap hari saya baca Quran, niat yang kuat, pasti tiap hari baca.
Ada yang hilang kalau kita nggak baca. Ya. Niatkan kita mau puasa sunnah, Senin Kemis atau 3 hari setiap bulan, atau puasa Rajab. Kalau kita niatnya kuat, mudah puasa itu. Gak terasa tahu udah sore. Ya. Itu kekuatannya. Dan mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena nanti ada sesi juga tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada Ustazuna Ahmad Afif. Ya, dan kalau nanti ada pertanyaan, kalau saya mampu saya jawab. Kalau tidak mampu saya tanyakan kepada yang lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.